apakah nanti ke depan itu memungkinkan itu akan muncul kembali? Karena kalau kembali lagi ya ramalan Nostradamus bahwa nanti akan ada suatu peradaban dari timur disampaikan seperti itu. Dia istilahkan dinasti matahari nanti dialah nanti yang akan mendamaikan. Ya, artinya sang juru selamat. Ya kan? Kalau dalam istilah Jawa adanya Satrio Piningit, ya, atau ada istilah Imam Mahdi, ya kan? Konflik antara China dan Taiwan terus meruncing. Kedua negara terlibat jual beli tembakan rudal di wilayah perbatasan. Suasana di perairan Laut Cina Selatan. Dalam tweetnya, pengunggah justru menanyakan apakah kilat tersebut merupakan HARP. Selain itu, salah satu prediksi Nostradamus di tahun 2022 adalah akan muncul satu agama baru di dunia dan cukup banyak dianut oleh umat manusia. Agama itu akan dipimpin oleh seseorang yang mendapat julukan pria dari timur. Kemajuan teknologi tidak koheren dengan kemajuan peradaban. Nah, padahal seharusnya kemajuan teknologi itu bisa digunakan untuk kemajuan peradaban. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Saya coba kasih pendapat sedikit ya. Silakan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Terjadi krisis secara personal, kemudian juga antar bangsa, bahkan lintas benua. Ini maksudnya adalah krisis moral ya, krisis akhlak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena saya menilai ada kecerdasan pada manusianya yang tidak seimbang. Jadi manusia hanya mengedepankan kecerdasan intelektualitas dan hanya mengedepankan hawa nafsu untuk menguasai atau menjajah manusia lainnya. Memang manusia ini makhluk yang paling cerdas, paling luar biasa. Tetapi ketika manusia hanya hidup mengedepankan intelektualitas, maka yang akan terjadi ada istilahnya itu kan homo homini lupus. Jadi manusia akan menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Manusia akan memangsa manusia yang lainnya. Jadi akan berlaku hukum rimba. Negara-negara yang kuat, kenapa kuat? Karena memang senjatanya luar biasa, teknologinya luar biasa, maka dia akan gunakan untuk menghancurkan bangsa yang lainnya. Ya, saya ibaratkan seperti begitu banyak pejantan singa di situ. Nah, sekarang mereka sedang menunjukkan taringnya masing-masing. Nah, tadi Bung Ganendra menyampaikan berkenan dengan siklus. Yeah. Apakah perang ini juga sebuah siklus kehidupan yang memang kita tidak bisa hindari ya? Karena kalau saya menilai statement daripada para pemimpin kita khususnya di Indonesia, saya ingat waktu itu ketika Pak Prabowo ya waktu Pilpres menyampaikan ya buku Gosflit ya bahwa tahun 2030 Indonesia akan bubar gitu ya. Nah, itu dibahas. Tapi mantan presiden kita SBY Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak akan terjadi perang dunia ketiga itu. Ini hanyalah sebuah isu saja yang ya kalaupun perang ya perang dagang, tidak akan terjadi perang kontak secara fisik. Nah, kalau berdasarkan siklus, apakah akan terjadi perang kontak secara fisik itu atau ya hanya perang ekonomi saja? Gimana nih Bu Ganendra? Ya, perang itu dimensinya banyak ya. Bisa perang teknologi ya kan, artinya perang dagang ya,
perang secara fisik, banyak perang-perang lagi yang lain, ya kan? Yang tidak bisa dihindari tentunya perang secara fisik. Kalau perang secara fisik hari ini justru lebih berbahaya daripada barangkali pada abad ke-6 ke-7 ya, pada perang menggunakan pedang ya, yang secara konvensional mungkin korbannya 1000, 2000 atau ribuan lah, masih bisa dikontrol secara jumlahnya. Kalau hari ini ya, dengan adanya nuklir, dengan adanya teknologi pengubah cuaca ya, yang mempengaruhi ionosfer dan sebagainya, ini bukan hanya ribuan, ratusan ribu ya, miliaran manusia bisa selesai dalam waktu singkat. Nah, itu problemnya ya kan. Dan banyak yang mengatakan bahwa ya, ini penelitian ya, di barat sendiri mengatakan ya, perang ini bisa saja ya menghancurkan populasi manusia, bisa tinggal 2 miliar saja ya, 5 miliar bisa habis ya, karena dampak daripada kecanggihan teknologi yang melampaui batas ya. Artinya di dalam kehidupan ini, kenapa manusia kok teknologinya maju tetapi peradabannya justru menurun? Ini tidak terlepas daripada, kalau menurut pandangan saya, bahwa peradaban gelap dan peradaban terang ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Ya, kalau kita lihat pada zaman Musa, pada zaman Fir'aun, ya, bagaimana imperium kekuasaan Mesir begitu dahsyat, begitu kuat, dengan bala tentaranya pun bisa selesai, artinya bisa hancur ya. Bagaimana imperium Romawi ya, pada abad ke awal ya, pada abad awal di tahun 92 sebelum Masehi ya, dengan Persia ya, Romawi dan Persia, di situ juga kekuasaannya besar ya. Ya, bisa tidak ada hari ini ya kan. Hari ini kita tahu ya, sudah berbeda secara penyebutan, namun pada konteks yang lebih besar, bahwa peradaban barat dan timur ini selalu menjadi kontrapolasi ya, selalu menjadi binary opposition ya, artinya pasangan yang kontradiktif ya, artinya yang selalu mengisi ruang-ruang peradaban. Hari ini kita tahu ya, kalau kita melihat sejarah, bahwa ruang-ruang peradaban itu ada muncul ya, peradaban gelap ya, kalau menurut di dalam istilah kitab itu ada peradaban gelap, ada peradaban terang ya. Kalau di dalam istilah Quran itu inna ya fi khalqis samawati wa ma fil ard ya kan, waqtilafil laili wan nahar ya, la ayatil li ulil albab. Nah, di sini ada kode ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar ya, malam dan siang, terdapat tanda-tanda ya, terdapat sign di situ ya, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang yang ulil albab, orang-orang yang mau mempergunakan akal pikirannya untuk mencari tahu ya, apa makna dibalik pergantian siang dan malam. Nah, maka kita lihat bahwa hari ini ya, bahwa manusia hari ini teknologinya justru digiring kepada jurang kebinasaan, bukan kepada rahmatan lil alamin. Kita lihat dalam konteks yang lebih globalnya ya, bagaimana kerusakan lingkungan terjadi, bagaimana perbudakan demi perbudakan terjadi hari ini. Nah, ini tidak selaras dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Nah, kalau di dalam simbolisasi peradaban malam ya kan, nah kalau saya melihat ada kurun waktu tertentu ya, kita ngambil sudut pandang sejarah ya, mengapa dulu Eropa mengalami era kegelapan pada abad ke-6 sampai abad ke-14, di mana sejarah Eropa ditulis? Kalau menurut Bung Abdi saya gimana? Ada nggak sejarah Eropa pada rentang waktu
sampai 14. Abad ke-6 sampai abad ke-14. Kalau dalam sejarah memang Eropa itu ada masanya, diawali ya dengan masa ke-8, barulah ada kebangkitan daripada Eropa, Renaissance itu. Setelah abad 14 sampai abad ke-17 muncullah Renaissance, kebangkitan Eropa. Kenapa Eropa bisa bangkit? Karena peradaban yang siang sudah mulai tenggelam, artinya peradaban siang sudah selesai. Ditandai dengan selesainya kekuasaan Islam pada era kekhalifahan Abbasiyah, pada saat Hulagu Khan, ya, Genghis Khan menyerang Baghdad ya, pada tahun 1258. Dan seluruh riset-riset ya, hasil penelitian dan para ilmuwan-ilmuwan dan pada waktu itu ya kan sudah dibumihanguskan, bahkan banyak yang dialihbahasakan dan dipelajari ya oleh bangsa Barat. Nah, sejak itulah muncullah Renaissance. Apa buktinya bahwa banyak referensi yang memang bahkan kita tahu ya, Mark Zuckerberg ya sendiri pun juga membaca buku Muqaddimah ya karya Ibnu Khaldun ya kan ya. Dan referensi kedokteran juga banyak yang karya-karya Ibnu Sina ya kan yang dipakai. Nah, itu membuktikan bahwa pada saat itu walaupun notabene secara umum ya peradaban dalam konteks ya, ingin menyeimbangkan dengan alam ya, artinya terjadi harmoni ya, rahmatan lil alamin. Walaupun ya di dalam gelap, di dalam terang ya, ini kalau kita lihat dalam filosofi malam dan siang, kalau malam itu tidak gelap gulita total ya, tapi Tuhan menciptakan bintang-bintang ya sebagai penerang ya, walaupun dalam gelap. Artinya sebagai simbol bahwa di tengah peradaban yang gelap sekalipun itu masih ada orang yang benar. Masih ada orang yang membawa berita tentang kebenaran. Artinya yang menjadi checks and balance-nya di situ. Ya. Di dalam siang pun ya kan, ya, bisa jadi ada momen-momen tertentu ada mendung. Ya kan, ada artinya matahari tidak ada pada waktu mendung, artinya tertutup oleh awan. Nah, begitu juga pada simbolisasi tentang Yin dan Yang ya. Kalau kita lihat simbol Yin dan Yang itu pada warna putih itu ada titik hitam sedikit dan ada warna hitam ada titik putih sedikit. Nah, jadi peradaban ini ya seperti itu ya, silih bergantinya siang dan malam. Kalau dalam filosofi Jawa itu ada cakra menggilingan. Nah, barangkali kita sudah dekat secara tanda-tanda dengan saat terjadinya perputaran balik peradaban. Karena menurut Ibnu Khaldun sendiri, peradaban itu dibagi menjadi 6 tahap. Ya kan? Jadi dia bersifat siklus juga. Ada kalanya dia lahir, ya bangsa ini membangun kesadaran kolektif, ya kan? Masyarakatnya membangun kesadaran kolektif, senasib sepenanggungan, akhirnya menuju kemerdekaan. Nah, setelah itu, setelah lahir kan, tumbuh, ya, remaja, berkembang, ya. Setelah berkembang sampai dewasa, ya kan? Setelah dewasa akan mengalami setak, ya, peradabannya setak. Ya, setelah sak akan turun, ya. Setelah turun akan mati, ya. Bisa kita lihat di dalam sejarah dulu bagaimana Mojopahit, ya, yang begitu kuatnya, ya, kerajaannya pun hari ini sudah tidak ada lagi. Artinya sesuatu peradaban itu ada masanya lahir dan ada masanya selesai. Nah, itu sebagai sebuah siklus, ya, yang tentunya hari ini juga akan berlaku, ya. Ya, karena tadi, ya, kata Ibnu Khaldun, ya, di dunia ini tidak ada yang baru, ya. Apa-apa yang ada itu sebelumnya sudah ada. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di dunia
yang baru. Ya, kehidupan ini adalah sirkular saja ya. Iya. Artinya kehidupan yang seperti roda berputar. Jadi kehidupan ini memang ada siklusnya, ada musim-musimnya lah begitu ya, dan itu memang selalu terjadi pengulangan. Dan saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ganendra terkait juga potensi terjadi perang dunia ketiga. Saya pikir ini sesuatu yang tidak bisa terelakkan, pasti akan terjadi. Kalau tadi Bung Ganendra mengatakan atau membahasakan dengan pergantian antara siang dan malam, di kitab juga mengatakan bahwa walikuli umatin ajal, bahwa tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa itu pasti memiliki batas waktu, pasti memiliki ajal. Ya, siapapun bangsanya itu sebuah keniscayaan. Ya, semodern apapun bangsanya itu pasti. Ya, dan apabila telah datang ajalnya itu, tidak ada yang dapat memundurkannya dan tidak pula yang dapat memajukannya. Nah, bisa jadi ayat inilah yang akan digenapi ke depan. Artinya kalau kita melihat ada dua kekuatan besar pada hari ini, di mana kondisi geopolitik pada masa ini sama seperti di zaman Nabi Muhammad, ya, di mana Nabi Muhammad ketika berdakwah di tahun ke-6 itu ada dua kekuatan besar, bahkan diabadikan dalam Quran, ya, Gulabatir Rum fi adnal ardi, telah dikalahkan bangsa Romawi. Oleh siapa? Oleh rivalitasnya itu Persia. Tetapi ternyata Romawi dalam waktu beberapa tahun lagi dia pun mampu bangkit menang, mengalahkan Persia. Nah, disitulah tadi akhirnya dalam sejarah muncullah ya, bukan blok timur, bukan blok barat, tetapi suatu kekuatan yang kalau ibarat batu itu dia terungkit bukan karena pekerjaan manusia begitu ya. Nah, disitulah sejarah membuktikan bahwa Nebukadnezar itu dia bermimpi gitu kan. Nah, ternyata yang berkuasa, yang ditakuti itu ternyata seiring dengan berjalan waktu bisa hancur juga. Dari batu yang terungkit tadi ya, artinya itu hanya bahasa simbolis dari kekuatan yang memang tidak disangka-sangka, tidak diperhitungkan gitu. Nah, boleh jadi gimana nih Bung Ganendra, bisa jadi ya, ini kan kalau kita lihat ini ya pasti lampu sorotnya ini ibarat pertandingan UFC ini ya. Lampu sorotnya ini pasti ya blok baratnya itu Amerika, Eropa dan sekutunya, blok timur Rusia, Tiongkok, Korea Utara dan sekutunya. Ini akan tarung ini. Tapi ternyata bisa jadi terjadi pengulangan sejarah ya, akan muncul kekuatan baru. Karena saya mendengar ya apa yang menjadi ramalan Nostradamus itu. Saya dengar itu nanti akan muncul dinasti matahari. Gimana, pernah dengar ya? Kalau ini membahas apa ya, ramalan atau prediksi ya, basic daripada ramalan sendiri atau prediksi sendiri itu tentunya kan sejarah yang berulang kan. Tidak mungkin ada prediksi kalau tidak ada statistik di belakangnya. Betul tidak? Misalkan kita pertandingan bola misalkan ya, A melawan B. Kalau sebelumnya belum pernah ada statistik, bisa nggak prediksi? Prediksinya pasti kurang tepat. Ya, karena belum ada histori sebelumnya, tidak ada data sebelumnya. Nah, tentunya para peramal atau apa ya, yang menulis nubuatan-nubuatan tentang masa depan ini, basisnya pasti data dong. Artinya dari sisi astronominya, astrologinya dan sebagainya. Pasti dia punya data itu. Dan ini berdasarkan literatur sejarah, tidak mungkin menulis tanpa basic data ya. Nah, kalau saya lihat, saya menggambarkan bahwa peradaban ini seperti gelombang sinus ya, sinusoidal ya, atau persamaan gelombang ya. Dimana kalau saya membaca secara umumnya ya, ada gelombang puncak di situ ya.
simbolisasinya ya kalau di gelombang sinus itu di 0 derajat sampai 180 derajat ya, dengan amplitudonya 1 misalkan. Nah, terus setelah gelombang puncak ini, siang tidak akan selamanya siang, dia akan turun lembah dari 180 derajat ke 360 derajat ya, yang disimbolisasi dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T lah ya. Artinya rentang waktunya itu kalau kita lihat dalam sejarah ya, ada yang 1400 tahun dan ada yang 700 tahun ya. Amplitudonya ini ya, tinggi rendah amplitudo itu yang mempengaruhi ya waktunya juga. Kalau kita lihat sejarah yang sudah ada hari ini sudah 1400 tahun ya, 1400 tahun dari perjalanan Rasulullah Muhammad dalam membangun peradaban. Konteksnya ya, apakah kita masuk dalam gelombang itu? Nah itu problemnya. Kalau di dalam sejarah ini, karena ini bersifat siklus, tentunya akan masuk ya. Artinya kalau tadi batu yang terungkit tanpa campur tangan manusia yang menghancurkan kekuasaan barat dan timur ya, tidak lain dan tidak bukan pada waktu itu ya, terjadinya perang Romawi dan Persia, ada satu anak manusia yang dipilih oleh Tuhan ya, yang akan menjadikan kuasa di muka bumi ya. Pada waktu itu Isa ibnu Maryam menurut nubuatan di dalam kitab Daniel. Oke, sebentar. Seperti ini menarik ya. Kalau bicara siklus ya, siklus itu kan berarti sesuatu yang memang sudah terpola. Ya, artinya terjadi suatu pengulangan. Yeah. Nah, kalau kita melihat data sejarah tadi, coba kita lihat pada era modern. Hari ini kan muncul istilah blok barat, blok timur. Ya. Kemudian kalau kita mundur lagi, di zaman Nabi Muhammad ada blok barat dan blok timur. Ya. Nah kemudian tadi ternyata kalau kita lihat juga mundur lagi ya, di zaman Nabi Isa itu juga ada pastinya dua kekuatan. Ya, dalam sejarah salah satunya adalah Nebukadnezar ya, Babilonia gitu. Artinya saya membaca sebuah siklus bahwa di antara blok barat dan blok timur ini, kenapa sepertinya ada sebuah kekuatan yang membawa misi ya, kita sebut saja teokrasi gitu ya. Nah, apakah nanti ke depan itu memungkinkan itu akan muncul kembali? Ya, karena kalau kembali lagi ya ke ramalan Nostradamus bahwa nanti akan ada suatu peradaban dari timur disampaikan seperti itu. Dia diistilahkan dinasti matahari, nanti dialah nanti yang akan mendamaikan bangsa-bangsa.